salam kenal semuanya. Saya Bu Retno yang akan mengajar kalian IPA. Nah, mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya kabarnya. Baik, hari ini kita akan mempelajari bab pertama kita untuk IPA. Oke, enjoy this learning. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Oke, hari ini kita akan mempelajari IPA dan awalnya kita akan mempelajari bab tentang objek IPA dan pengamatannya. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, dalam belajar IPA, kita pertama-tama harus mengadakan yang namanya penyelidikan IPA atau penyelidikan ilmiah. Jadi dalam IPA kita tidak bisa seenaknya saja atau semena-mena untuk memutuskan suatu masalah. Dan di sini kita akan melihat bagaimana sih cara untuk mempelajari lingkungan sekitar kita. Nah, cara untuk mengamati atau mempelajari lingkungan sekitar kita, pertama-tama kita harus mengadakan yang namanya penyelidikan ilmiah. Artinya, kita mengamati nih lingkungan sekitar kita terlebih dahulu sebelum menyimpulkan sesuatu hal. Seperti itu ya. Oke, penyelidikan ilmiah memiliki langkah-langkah. Yang pertama adalah mengamati. Jadi, kalau pada saat penyelidikan ilmiah, kita tidak boleh tuh membuat kesimpulan seenaknya saja tanpa mengamati terlebih dahulu suatu objek yang akan menjadi bahan yang akan kita amati atau kita teliti. Seperti itu. Setelah bendanya atau objeknya diamati, lalu langkah berikutnya adalah kita akan membuat inferensi. Inferensi itu apa sih? Inferensi ini adalah menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati, serta membuat prediksinya. Jadi kalau tadi setelah diamati, kita akan membuat nih prediksinya seperti apa. Oh, kalau misalnya peristiwa seperti ini akibatnya ini. Oh, kalau misalnya peristiwanya seperti ini, oh awalnya seperti ini loh. Nah, itu yang disebutnya adalah membuat inferensi. Setelah membuat inferensi, kita juga harus mengomunikasikan. Kenapa mengomunikasikan ini penting? Karena kalau misalnya tidak dikomunikasikan ya sama aja kita melakukan sesuatu yang sia-sia karena hanya disimpan untuk diri kita sendiri tanpa kita bagi atau kita sharing ke orang lain atau lembaga lainnya yang lebih berwenang. Seperti itu. Oke, contohnya penyelidikan ilmiah seperti apa sih? Nah, ini Ibu ada salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya mungkin kalian pernah merasakan gempa ya. Nah, kalau misalnya kita merasakan gempa, awalnya kan kita tidak tahu ya. Misalkan gempa ini kekuatannya berapa, menimbulkan kerusakan apa saja. Nah, biasanya sebuah lembaga di Indonesia yang dinamakan BMKG, dia akan melakukan pengamatan terlebih dahulu nih. Jadi pengamatannya dia ngelihat nih di seismografnya ininya berapa sih bergeraknya, kemudian kerusakannya apa saja sih yang ditimbulkan, apakah hanya getaran biasa atau bisa menimbulkan gedung-gedung menjadi rusak atau hancur dan jalanannya mungkin retak gitu ya. Setelah mengadakan pengamatan, akhirnya mereka memprediksi nih, oh misalkan karena kerusakannya terlalu parah seperti gedung-gedung yang rusak, jalanan yang rusak. Oh, ini gempanya berarti skalanya besar gitu. Nah, ini terdapatnya di prediksi. Jadi, prediksi dari pengamatan ilmiah yang ada di IPA ini tidak sembarangan begitu saja. Jadi harus dilihat dari pengamatan terlebih dahulu. Setelah diprediksi, setelah ketahuan berapa besarnya gempanya dan kerusakannya apa saja, kemudian lalu dikomunikasikan. Dikomunikasikannya kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada lembaga lain misalnya. Kenapa harus dikomunikasikan? Ya tadi, biar tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat dan semua orang bisa mengetahui tentang penyelidikan yang dilakukan. Bayangin kalau misalkan masyarakat nggak tahu nih, misalkan kerusakannya hanya seperti ini saja, oh berarti gempanya
nggak kuat nih. Oh, padahal tidak. Ternyata bisa saja gempa ini menimbulkan tsunami. Kalau tidak cepat-cepat dikomunikasikan, bisa-bisa tidak ada penanggulangan untuk bencana ini. Seperti itu ya. Oke, dalam menyelidiki IPA, seorang peneliti ini harus punya sikap-sikap. Yang pertama, sikap seorang peneliti ini tentu saja harus teliti. Kenapa? Karena kalau misalkan salah sedikit, seseorang meneliti akibatnya bisa fatal. Ya, kemudian dia harus sabar. Sabar ini adalah kalau peneliti ini kalau kita melakukan sesuatu kan kadang tidak langsung berhasil ya. Ada beberapa yang gagal. Kalau syukur-syukur ya berhasil ya alhamdulillah. Tapi ada beberapa yang gagal kemudian nanti setelah beberapa proses baru dia akan berhasil seperti para ilmuwan kita juga gitu ya. Nah, makanya seorang peneliti IPA ini harus mempunyai sifat yang atau sikap yang namanya sabar. Nah, kemudian sikap yang selanjutnya adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kalau kita seorang mau menjadi seorang peneliti, kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi nih. Misalkan, oh kenapa sih gelas kalau dijatuhin pecah misalkan gitu. Oh kenapa sih kalau air dimasukin ke dalam gelas dia bisa berubah bentuk, tapi kalau dimasukin ke botol beda lagi bentuknya kayak gitu. Nah, itu adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi seorang peneliti harus punya rasa itu. Kemudian dia harus objektif. Objektif ini nggak boleh misalnya dia sesuai keinginannya dia harus sesuai kenyataan. Objektif itu adalah kenyataan. Kalau misalnya penelitiannya gagal ya bilang gagal. Tapi kalau penelitiannya berhasil ya bilang berhasil. Jangan misalnya oh gagal nih gara-garanya zatnya kurang dikit nih. Udah nggak apa-apalah dibilangnya berhasil, nggak boleh seperti itu. Kita harus melakukannya secara objektif. Jadi harus bisa bisa dipertanggungjawabkan kemudian sesuai dengan kenyataannya. Nah, seorang peneliti juga harus punya sikap tenang. Nah, bayangin kalau seorang peneliti, apalagi kalau misalnya dia penelitinya dalam bidang kimia, kalau dia tidak punya sikap yang tenang, kalau misalnya sedang mencampurkan zat satu yang zat yang lain, dia bisa-bisa akan menimbulkan kerusakan. Nah, akhirnya penelitiannya bukannya selesai malah jadi berantakan. Makanya dia harus punya sikap tenang tadi. Oke, selanjutnya namanya kita belajar IPA, berarti kita belajar tentang objek IPA. Objek IPA itu apa sih? Objek IPA itu adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi semua objek yang ada di alam, baik itu ada di luar angkasa, baik itu ada di bumi, ini semua adalah merupakan objek IPA. Mau itu yang planet, mau itu bulan, mau itu matahari, kemudian mau itu laut, mau itu daratan, hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, itu semuanya objek IPA yang bisa kita pelajari dan bisa kita amati. Oke. Baik. Dalam IPA, ilmunya ini nanti terbagi menjadi biasanya yang kita kenal yang pertama adalah biologi. Nah, biologi ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidupnya, kemudian cara adaptasinya, kemudian apa saja sih struktur untuk pembentuknya si makhluk hidup tersebut. Nah, itu dipelajari di biologi. Nah, kemudian yang kedua ada kimia. Kalau kimia ini kita akan belajar biasanya tentang zat-zat yang terkandung di dalam makhluk hidup tersebut atau suatu benda. Nah, ini biasanya akan di SMP akan dibahas di kelas 7 ada nanti untuk sifat-sifat dari suatu benda. Ada sifatnya basa atau misalkan asam. Nah, seperti itu. Nanti akan kita pelajari ya di materi yang berikutnya lagi. Oke, kalau misalnya fisika ini lebih ke benda-benda yang ada di sekitar kita.
Nah, nanti ini biasanya yang Ibu waktu itu pernah jelaskan kalau fisika ini nanti lebih berkaitannya dengan hitung-hitungan yang ada di pelajaran IPA. Jadi, pelajaran IPA itu kalau sekarang nggak cuma makhluk hidup doang, tapi ada hitung-hitungannya juga. Nah, ini akan dipelajari di fisika ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ilmu bumi dan antariksa. Nah, ilmu bumi dan antariksa biasanya akan bergabung di sini. Kalau di SMP akan bergabung di fisika. Dia akan mempelajari tentang tata surya yang ada di alam sekitar kita. Kita nanti pelajari tata surya ini di kelas 7 dan kelas 9. Oke, terima kasih telah menyaksikan pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan bahasa